Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN dari Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Widiawati dengan NIM 233 171 715 999. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Negeri Malang, angkatan ketiga. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pelajaran geografi dengan materi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Tapi sebelumnya saya minta tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu nasional. Silakan ketua kelasnya. Tapi Duduk siap, gerak. Doa mulai. Baik, terima kasih. Berikutnya kita menyanyikan lagu nasional. Temannya dipimpin berdiri. Dalam ketukan ketiga kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri secara bersama-sama. Berdiri. Menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Duduk. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan barokah ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan seterusnya. Amin ya. Nah, berikutnya saya presentasi dulu. Hari ini siapa? Prayoga. Jihan. Izin ya. Izin. Ada lagi? Jihan. Kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Dias. Kemana? Ada suratnya? Ada suratnya? Ada. Masih ada lagi? Baik anak-anak, demikian tadi siswa-siswi yang belum masuk itu ya. Jadi tolong nanti ketika anak-anak sudah masuk, itu dikasih tahu materinya apa saja untuk hari ini, biar mereka tidak ketinggalan juga teman-temanmu itu. Yang izin ada Prayoga, ada Jihan, ada Davenia, ada Dias. Ini. Yang berikutnya, kira-kira hari ini kalian sehat nggak? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Iya. Adakah yang hari ini nanti ada kepentingan lain? Ada. Ada. Yoga mau kemana? Mau ke puskesmas. Untuk? Buat apa? Oh ya, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti setelah mudah-mudahan bisa dilakukan sudah. Anak, di sini ini tujuan kita mempelajari
dinamika litosfer itu tujuannya biar kita tahu litosfer itu berkaitan sama apa. Itu kemarin sudah kita bahas. Biar kita tahu struktur bumi, perutnya bumi itu isinya apa. Gitu. Kalau perutmu kan tahu isinya. Tahu Tapi kalau makanan. perutnya bumi kan nggak tahu isinya Nggak itu tahu. apa. Kan gitu. Nah, di sini nanti yang minggu kemarin ini kita sudah mulai mempelajari pengertiannya, jenis batuan apa? Yang pertama batuan beku, yang kedua sedimen, ketiga. Eksogen. Dari sini tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari tenaga endogen dan eksogen. Jadi tenaga endogen itu apa saja, tenaga eksogen itu apa saja. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang mengakibatkan atau faktor ya tenaga endogen dan tenaga eksogen itu. Kemudian yang ketiga, ini harapan saya setelah kita mengidentifikasi jenisnya, mengidentifikasi faktornya, kita bisa menganalisis dampaknya itu apa sih tenaga endogen sama tenaga eksogen untuk manusia atau dalam kehidupan manusia itu apa. Karena di sini banyak beberapa fenomena alam itu yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, dengan tujuan pembelajaran itu, harapan saya pun juga nanti gini, kalian bisa mengembangkan berpikir kritis analitis kalian. Cara bernalar kritisnya bagaimana? Ketika saya menyajikan sebuah video atau fenomena tentang gejala alam, itu kamu bisa mengidentifikasi kenapa ya bisa terjadi banjir, kenapa ya bisa terjadi gunung meletus. Nah, seperti itu tujuannya seperti itu. Dari 3 tujuan itu, maka pada pembelajaran kali ini itu nanti adapun langkah pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama mengorganisir siswa atau mengorganisir orientasi pada masalah dulu. Orientasi masalah itu kalian akan saya berikan video pembelajaran selain saya menjelaskan seperti ini, mengajak kalian untuk berdiskusi, itu juga saya memberikan video pembelajaran yang berkaitan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang kedua, setelah kalian mengamati video tersebut, saya harap kalian bisa menuliskan beberapa hal yang mungkin belum dipahami di dalam video itu. Yang ketiga, setelah kalian menuliskan, nanti kita bisa tanya jawab secara langsung. Boleh dijawab bareng-bareng, boleh sendiri. Kalau mau menanyakan silahkan. Kalau mau menyanggah tidak apa-apa, tidak usah takut dengan nilai yang berkurang. Itu ya, semuanya sama. Nah, berikutnya ada lagi mengorganisir siswa. Mengorganisir siswa itu maksudnya kita membuat satu kelompok. Dalam satu kelompok ini akan saya bagi menjadi 6. Dalam satu kelas ya, 6 kelompok. Di 6 kelompok itu nanti masing-masing siswa itu mengidentifikasi fenomena alam atau gejala alam yang ada di permukaan bumi bebas. Kamu boleh mencari yang di Indonesia, kamu boleh mencari yang di luar negeri, boleh. Yang jelas itu nanti berkaitan dengan salah satu tenaga pembentuk muka bumi, baik itu tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Itu dari LKPD yang ada. Nah, dari LKPD yang ada, yang sudah disebutkan itu ada 6 indikator soal nanti yang harus dijawab. Ada 5W, 1H. W yang pertama apa? What? What itu kaitannya sama apa? Apa? Jadi kejadiannya itu apa yang kamu pelajari nanti? W yang kedua? When. When itu apa? Kapan. Kalau kapan itu berkaitan dengan waktu. Ya. W yang ketiga? Where. Where itu berkaitan sama apa? Iya, di mana lokasi terjadinya fenomena alam tersebut? W yang keempat? Who itu berkaitan dengan siapa. Kalau kita bertanya dengan siapa, siapa itu kaitannya ini faktor penyebabnya ya. Itu apakah karena tenaga endogen, tenaga eksogen, atau bahkan ada campur tangan manusia. Ini. Kemudian berikutnya apa?
Why itu kaitannya dengan mengapa. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa fenomena alam itu bisa terjadi? Ini. Yang terakhir, How. solusi. Kaitannya sama solusinya. Bagaimana kita cari solusi yang sesuai dengan bencana alam tersebut. Nah, di sini nanti untuk masing-masing kelompok itu boleh memilih salah satu tenaga endogen atau tenaga eksogen. Langkah kerja kalian nanti yang pertama, kalian mencari video. Atau kalian mencari artikel. Kamu tertarik dengan banjir, silahkan cari. Tapi selain artikel itu kamu juga harus mencari videonya. Sehingga nanti tampilkan, teman-teman juga tahu gitu. Nah, yang berikutnya setelah kalian buat kelompok dan mengerjakan LKPD itu mempresentasikan presentasi. Sesudah kalian mempresentasikan, masing-masing kelompok nanti urut aja presentasinya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan seterusnya sampai kelompok 6. Semuanya boleh menanyakan. Tidak terkait sama dari kelompok 1, dari kelompok 2. Ini saya bebaskan ya, artinya ini biar kalian mandiri. Jangan tergantung pada anggota kelompokmu. Diri sendiri ini. Tolong nanti ketika menanyakan itu ada namanya, absennya, sehingga saya bisa memberikan poin untuk penilaian nih ya. Keaktifan kalian di sini, kemudian cara kalian memberikan pertanyaan, cara kalian menjawab itu nanti ada di sini. Yang berikutnya, setelah kalian mempresentasikan, jadi sebelum presentasi nanti kan ada bimbingan, jadi itu presentasi, belum presentasi dalam kelompok itu saya pun tetap akan membimbing kalian sebelum presentasi ya. Kira-kira apa yang belum dipahami. Setelah presentasi semua kelompok itu kita bareng-bareng atau kita bersama-sama untuk melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi kira-kira hasil dari presentasi tadi itu apa gitu. Kita bisa sama-sama lihat video pembelajarannya yang berkaitan sama tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi seperti pelapukan dan erosi. Tahukah kamu apa pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Sebelum membahas lebih jauh lagi, ayo kita kenali dulu apa itu tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Tahukah kamu apa pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya,
gunung api terbagi menjadi 3. Gunung api Mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api Mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3, gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Nah, itu dia sedikit pengetahuan tentang dinamika litosfer. Semoga bermanfaat ya. Tadi dari video yang sudah ditampilkan, kira-kira kalian bisa memahami enggak materi yang ada itu, yang ditampilkan tadi? Bisa enggak? Nah, apa kalian memahami isi dari video itu? Paham enggak? Paham. Kalau kalian sudah bisa memahami, maka nanti coba saya tanya ya beberapa. Video itu tadi membahas tentang apa sih, Rek? Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Dari tenaga endogen dan eksogen. Berarti endogen, eksogen. Tenaga endogen dulu. Tenaga endogen itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama? vulkanisme. Atau apa? Atau letusan gunung berapi. Nama lainnya apa? Erupsi. Nah, dari tenaga endogen yang pertama itu ada vulkanisme atau ada letusan gunung berapi. Untuk letusan gunung berapi itu, kamu pernah lihat nggak gunung api meletus itu? Di mana? Kelut. Iya, kalau kelut meletus itu kemarin memang kelihatan ya dari Jombang itu ya. Nampak sekali itu pijarannya lava yang keluar itu ketika terjadi erupsinya. Nah, dari letusan gunung berapi itu apa saja sih yang dikeluarkan? Benda padat. Kalau benda padat itu istilah lainnya apa? Eflata. Eflata itu apa saja sih benda padat yang keluar itu? Bom. Lapili atau kerikil. Lapili, kerikil. Pasir, liat. Iya, lihat debu. Jadi kalau kita lihat dari yang paling besar itu bom. Bom itu kalau kamu ke arah daerah Malang, kamu di Kasembon itu ya, itu di tengah sawah itu kan ada batu besar itu. Nah, itu yang namanya bom. Jadi yang batu besar-besar yang keluar bareng ketika terjadi letusan api. Nah, setelah itu ada lapili. Lapili itu jenisnya kerikil. Ada bom, ada lapili, kemudian partikel yang lebih kecil lagi pasir, yang lebih kecil lagi liat, lagi debu. Itu yang eflata atau padat. Yang kedua benda cair. Benda cair itu berarti apa sih benda cair? Lava itu merupakan benda cair yang keluar ketika terjadi erupsi. Yang ketiga apa? Gas. Gas itu istilahnya apa? Eksalasi. Eksalasi itu ada berapa yang? 3. Movet atau gas beracun. Movet atau gas beracun itu contohnya apa? CO2 atau karbon oksida. Yang berikutnya apa? Sulfatar.
Solvatat itu apa? Belerang. Belerang, H2S. Belerang, sulfat ya. Kemudian yang berikutnya, kumarol. Kumarol itu uap air. Nah, dari 3 itu nanti ada belerang. Belerang itu sangat berbahaya buat pernafasan juga. Kemudian ada CO2 atau uap air. Kemudian ada satunya apa tadi? Belerang, uap air. Iya, gas beracun tadi. Kemudian ada karbon dioksida ya, karbon dioksida. Kalau kita menghirup banyak karbon dioksida pun akan apa ya? Menyebabkan ISPA juga. Itu yang paling ringan loh ya. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini. Dan yang berikutnya ada 3 ya. Yang tadi vulkanisme. Yang kedua tektonisme. Tektonisme itu berkaitan dengan apa? Pergeseran lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi kan ada 2. Ada yang saling mendekat. Kalau yang saling mendekat itu berarti disebut dengan tenaga apa itu? Konvergen. Iya, pergeseran lempeng yang saling mendekat itu konvergen. Kalau mendekat ini berarti nanti menimbulkan apa? Iya, membentuk satu lipatan. Karena mendekat maka akan ada satu daerah yang naik. Nah, kemudian yang kedua, divergen. Divergen itu berarti pergeseran lempeng yang saling Menjauh. kalau menjauh ini bentuk satu Patahan. patahan. Istilah patahan itu apa? Graben. Graben, iya. Graben patahan, kalau lipatan itu horse. Horse ya. Nah, itu yang tektonisme. Berikutnya ada lagi seisme. Nah, seisme itu kaitannya sama apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi itu salah satunya ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu sifatnya lokal. Nah, kalau lokal ini jarang sekali menimbulkan korban jiwa. Hanya berapa dalam satu wilayah itu aja yang terjadi gempa lokal. Salah satu contohnya, kalau gempa lokal itu ketika dilakukan penggalian di apa gua gitu ya untuk mengambil sumber daya alam atau apa itu jika terjadi runtuhan di dalam itu termasuk gempa lokal. Ada gempa bumi yang disebabkan oleh tektonisme juga pergeseran lempeng. Salah satunya di Jepang. Nah, Jepang itu terbentuk dari 3 lempeng dunia. Nah, karena terbentuk dari 3 lempeng dunia di sini, ini nanti Jepang itu kerap sekali terjadi gempa bumi, tsunami itu. Maka tidak heran kalau Jepang itu sering mengalami musibah tadi. Ya. Kemudian ada lagi tenaga yang kedua, ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu berarti tenaga yang berasal dari mana? Dari luar bumi. Kalau tenaga berasal dari luar bumi itu bisa karena fenomena alam itu sendiri, jadi murni terjadi karena fenomena alam, bisa juga karena adanya campur tangan manusia. Nah, gempa bumi tadi dari dalam. Kemudian yang saya tanyakan yang kaitannya sama tenaga eksogen. Contohnya apa? Pelapukan. Mekanik. Yang kedua pelapukan. Yang ketiga pelapukan. Membentuk kelompok. LKPD yang kemarin saya berikan kan 10 menit dari sekarang. Untuk kelompoknya. Satu kelompok 2, 3, 4, 5,
Kelompok 3 yang maju siapa? Saya. Davi sama bentar ya. Kelompok 3 sudah ya videonya. Oh, ini. Iya ya. Silakan bisa dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aura Iva Suryanto, absen 8. Saya Davi Agustiansa, nomor absen 13. Kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bencana tanah longsor di jalur wisata Dieng. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisisnya, kami akan putar video terkait peristiwa tersebut. Ke tempat wisata Dieng di Wonosobo mengalami longsor pada Jumat kemarin. Longsor terjadi tadi yang di Wonosobo mengalami longsor pada Jumat. Bencana longsor ini terjadi akibat hujan lebat yang terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah, khususnya di Jalan Raya Dieng kilometer 21. Keenam, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam. Bentar, ini tadi kelompok 3. Kelompok 3 itu topik yang kamu pilih apa? Bencana longsor. Bencana alam longsor. Bencana alam longsor itu di mana? Terjadi di mana? Di Jalan Raya Dieng kilometer 21. Dieng ya. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Iya, Van Helsing silakan. Perkenalkan, nama saya Van Helsing Chandra, absen 33. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan longsor tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari depan kelompok 2. Penyebab utama adalah banyaknya penebangan pohon di daerah hulu, sehingga saat hujan tidak ada tanah yang lekat dengan akar tanaman. Selain itu juga karena hujan yang terjadi secara Iya, tadi itu jawabannya ya. Coba tepuk tangan dulu untuk Van Helsing. Kemajuan yang amat sangat bagus ya, Van Helsing. Ya, jadi itu tadi jawabannya Van Helsing. Kenapa terjadi longsor? Banyak faktor sih sebenarnya. Yang pertama tadi apa? Penebangan pohon di daerah hulu. Adanya penebangan pohon daerah hulu. Nggak usah jauh-jauh ke sana ya. Di Malang aja itu di puncak Batu itu sudah banyak villa itu. Makanya nggak heran kemarin juga sempat Malang sampai banjir gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Ada hujan lagi? yang terjadi secara terus-menerus. Hujan yang terjadi secara terus-menerus. Intensitas hujan yang tinggi itu juga mempengaruhi banjir, bisa mengakibatkan banjir. Ada lagi tadi? Ya, itu. Dua option tadi atau dua jawaban tadi itu yang mendominasi banjir. Banjir itu tidak hanya di Dieng tadi, tapi di beberapa daerah itu faktor penyebab utamanya dua tadi. Ya, mungkin masih ada yang lain. Mungkin banyaknya masyarakat yang membuang sampah di mana? Sungai. Di sungai. Kira-kira kamu masih buang sampah di sungai enggak? Enggak. Loh, masih. Ya, masih. Kalaupun belakang rumahmu itu sungai, ya mohon dikumpulkan ya buat penampungan sampah sendiri. Jangan kok karena belakang rumahmu itu sungai dengan seenak hatimu sendiri langsung buang ke sungai, nggak boleh. Itu salah satu penyebabnya banjir juga. Nih. Terus yang kedua masih ada yang ditanyakan? Kedua, iya kan minta tolong. Silakan sebutkan namanya, absennya berapa? Nama saya Adele Fitriski Ramadhani, absen 4. Absen 4. Oke. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi longsor tersebut? Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi longsor tersebut? Apa? Upaya pemerintah menanggulangi longsor adalah
penghijauan dengan tanaman berakar dalam. 5. Mendirikan bangunan berfondasi kuat. 6. Menumpak rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Iya. Masih ada? Itu tadi jawaban dari penyaji, bagaimana ada? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah? Masih ada lagi yang lain? Oke? Sudah cukup, silakan ditutup penyajinya. Baik, jika tidak ada lagi, kami tutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian atas semangatnya. Kemudian mulai banyak perubahan ya, dari yang kemarin-kemarin itu sudah mulai lebih bagus. Dari yang awalnya pasif menjadi lebih aktif ya. Abdillah, Zaka, ada Van Helsing juga itu sudah berani untuk berpendapat dan bertanya di sini. Mudah-mudahan nanti semakin ke depan nanti pun juga semakin jauh lebih baik. Bahwa ada beberapa fenomena alam yang disebabkan oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Sekarang dampaknya dari tenaga endogen dan eksogen atau dari fenomena alam yang terjadi mulai dari banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya, itu kira-kira memiliki dampak tidak? Memiliki. Ada. Dan dampak itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang positif, ada yang negatif. Coba dampak positifnya apa? Angkat tangan. Dampak positif endogen? Positifnya endogen? Angkat tangan. Ya, Abdillah. Benar. Abdillah, yang positif ya. Terus yang negatifnya siapa? Oke ya. Dampak positifnya dulu tenaga endogen. 1. Pembentukan patahan dan lipatan di permukaan Terus? bumi menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi yang dapat dinikmati sebagai suatu keindahan alam. Contoh danau, pegunungan, sungai. 2. Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah. Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah. Abdillah, nggak usah malu-malu ya. Yang pede. Nah, berikutnya dampak negatifnya tenaga endogen. Yang angkat tangan dulu siapa tadi? Oke, sabar ya. Nanti yang eksogen. Kan namanya absen berapa? Kenalkan, nama saya Walidani Agul Siswanto, absen 34. Silakan, Walidani. Endogen atau eksogen apa? Endogen. Endogen. Positif, negatif. Tenaga endogen negatif. Gunung yang meletus akan mengeluarkan lava dan awan panas yang dapat merusak lingkungan seperti hutan, lahan pertanian, dan pemukiman penduduk. Bentuk permukaan bumi di Indonesia yang memiliki banyak gunung menyebabkan sering terjadinya erosi dan tanah longsor. Gempa tektonik menyebabkan rusaknya bangunan, retaknya tanah, rusaknya listrik, dan sarana lainnya. Iya, itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, endogen, eksogen, positif, negatifnya. Langsung jadi satu. Siapa tadi? Siapa? Iya, jadi itu tadi
Dari apa yang kita bahas di depan tadi itu sudah ada dampak positif, dampak negatifnya. Yang jelas itu nanti pasti akan memiliki pengaruh ya pada kehidupan kita. Baik, untuk materi hari ini berarti sudah selesai untuk tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ya. Kemudian karena waktunya sudah mepet ya untuk jam pelajaran berikutnya, mohon pertemuan berikutnya disiapkan materi selanjutnya. Ya. Materi selanjutnya itu kita sudah mulai membahas atmosfer. Atmosfer. Ya. Siap. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Silakan kembali. Nah, di situ aja nggak apa-apa ya. Dikemasi bukunya. Kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini itu akan manfaat untuk kalian. Ya. Dirapikan dulu misalnya. Jangan lupa untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Sudah diperbaiki, nanti dikumpulkan. Diperbaiki dulu. Sudah? Sudah. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Siap. Akhirnya hari ini. Baik. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.